lalu melakukan sesuatu la yalik yang kada pantas, tidak membiarkan. Apabila melihat seseorang melakukan yang kada pantas, maka kada membiarkan Rasul akan seseorang yubadiru bercepat-cepat ilal inkari alaihi kepada mengingkari kepadanya, hatta yatasabbata fi amrihi sampai bujur-bujur mantap fi amrihi di dalam perkaranya itu. Jadi kada sekali dengar langsung aja percaya, kada. Ada orang berkesan yang kada baik langsung aja didengarkan dan dipercayai lalu menghukumi lawan orang yang tadi dikesahkan kada baik, itu kada. Sebagaimana di pengadilan kada boleh hanya mendengar sepihak saja, harus kedua belah pihak. Dan Rasul melakukan ini kepada siapapun. Apabila melihat atau mendengar ada orang melakukan yang kada pantas, maka kada membiarkan beliau orang lain langsung ingkar. Wa yu'allimuhul adaba birifkin, dan mengajari akan dia yaitu adab birifkin dengan cara yang lembut, kasih sayang, supaya paham, supaya mengerti, jangan langsung ingkar terhadap orang lain. Apalagi misalnya maaf kalau orang yang kita lihat itu misalnya bertentangan, ada seorang yang alim, seorang yang berilmu, seorang soleh, seorang guru, maka kita jangan langsung ingkar, karena kita mungkin kada tahu, kada paham apa yang dilakukan oleh beliau. Fasallim li ahlillahi kulla muskilin ladaika ladaihim wadihun bil adillah. Maka kamu serahkan, terima terhadap daripada setiap orang yang dekat dengan Allah setiap perkara yang menurut kamu iskal, masalah di itu menurut kamu, tapi di sisi mereka orang-orang soleh itu adalah sesuatu yang benar. Ada seorang ulama ketika sembahyang bergerak-gerak. Jadi gerakan sidin itu kayak model apa ya? Model membimbing, model menolongi seseorang. Nah, ada di belakang melihat sidin sembahyang bergerak-gerak seperti itu lalu ingkar. Ini kenapa sembahyangnya bergerak-gerak benar nih? Maka tuan guru, maka orang alim diingkari. Lalu imbatu untuk sembahyang ada yang menakuni, kenapa tadi pian sembahyang sidin jadi imam pulang? Ulama takbir. Kenapa pian waktu sembahyang tadi itu bergerak-gerak, sesuatu yang kada biasa dalam sembahyang pian gerak-gerak. Lalu ujar sidin apa? Ternyata waktu tadi itu ada salah satu ulama yang lagi hendak meninggal dunia. Dan ketika itu ada iblis, setan yang datang yang menggoda untuk supaya ulama itu tadi tersesat dari jalan Allah, dari jalan Allah. Lalu sidin tadi itu menggerak-gerakkan tangan untuk membantu ulama yang tadi hendak diganggu oleh setan. Nah, itu ternyata ada kejadian yang seperti itu, yang mana kita kadang-kadang kada tahu ya. Jadi maka yang lebih baik, lebih aslam bagi kita serahkan berdiam dan jangan terlalu banyak komentar. Jikalau kada tahu lebih baik berdiam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la ya'khudhu bil qarfi wa la yaqbalu qawla ahadin ala ahadin wal qarfu at-tuhmatu. Dan lagi ada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu la ya'khudhu bil qarfi, tidaklah menghukumi seseorang bil qarfi dengan tuduhan-tuduhan atau sangkaan-sangkaan benerja. Jadi kada semata-mata ada kisah tadi sama dari atas ya, kada semata-mata ada orang berkisah lalu menghukumi, oh tidak. Wala yaqbalu qaula ahadin, dan tidak menerima akan perkataan seseorang ala ahadin, ke atas orang lain. Artinya apa? Kada menerima penderan orang-orang yang memenderkan orang lain.
Yaitu maksudnya Pak, orang yang menggibah dan menyambati orang, yang menyebutkan kejelekan aib orang, maka Rasul kada mau menerima. Wal qarfu, adapun makna qarf tadi di atas, yaitu apa? At-tuhmah, tuduhan-tuduhan. Wa kana, dan lagi di antara adab Rasul sallallahu alaihi wasallam, katsiran ma yaqul, kebanyakan beliau bersabda, la tuballiguni an ashabi illa khairan, jangan kalian menyampaikan kepadaku an ashabi, daripada sahabat-sahabatku, illa khairan, kecuali yang bagus-bagus aja. Jangan mengisahkan yang kada baik-kada baik. Fa inni uhibbu, sesungguhnya aku suka, an akhruja ilaikum, keluar aku kepada kalian, wa ana salimus sadri, dan aku dalam keadaan selamat dada, kada berprasangka, berburuk sangka lawan orang lain. Jadi kalau sudah mendengar kisah itu kan, karena lalu timbul sangka-sangka nang kada bujur lawan orang nang tadi dikisahkan. Jadi lebih baik kada usah mendengar. Nah, cuman kadang-kadang kada mendengar, ada aja orang membawakan kisah si bulan gini ya. Akhirnya terdengar, lalu termasuk juga dalam hati kan, oh gitu kah. Lalu akhirnya embahnya keluar, terdapat lawan orang itu nang tadi dikisahkan, langsung kita seakan-akan memang terjadi, padahal belum tentu. Bisa juga mungkin nang membawa kisah ini nang memang kada ketujuh lawan orang itu, lalu dibawanya kisah nang kada baik dan kada bagus. Ya mungkin akhir zaman mungkin lebih baik kalau kita itu apa, banyak berdiam di rumah. Berdiam di rumah dalam artian ya kada tapi mendengarkan cerita macam-macam. Tapi amun berdiam di rumah sampai sembahyang jamaah kada umpat, sembahyang Jumat kada umpat, pengajian kada umpat, itu justru kada bagus. Ya. Turun ke pengajian, penderan-penderan nang kada bagus, nang kada baik, kada usah didengarkan. Mbak tentu pengajian, umpat makan kalau ada makanan, mbak tentu boleh. Enggak nih, basuh dulu, jangan langsung boleh. Sembahyang berjamaah jangan ditinggalkan. Walaupun mungkin wirid kada umpat, kada apa-apa. Wirid urusan serongan masing-masing. Yang penting berjamaah. Mbak assalamualaikum, assalamualaikum boleh aja sih, kada apa-apa. Lebih bagus lagi kalau umpat wirid dulu. Tuntung akan wirid sampai tuntung misalnya baca doa anyar, karena sembahyang sunat hanya di rumah, silahkan. Jangan tadi berdalih, oh disuruh guru jangan tapi banyak keluar, akhirnya udah sebujokan sing keluaran. Jumat kada berjumat, ditakoni di mana berjumat, di Masjidil Haram ya. Mbak ini sudah sampai berarti makomnya, sampai ke mana? Sampai ke neraka. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan lagi di antara adab akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ba'atsa ahadan, apabila mengutus akan seseorang, min ashabihi, daripada sahabat-sahabat beliau, fi ba'di amrihi, yaitu di dalam beberapa perkaranya, yaitu beberapa urusan-urusan, maka apa? Qala, beliau bersabda kepada yang diutus tadi dengan basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assir. Basyiru gampang apa? Berikan kabar-kabar nang baik, kabar-kabar nang menyenangkan. Basyir. Kayak orang Arab itu kan kalau ada nang datang bilang absyir, absyir, ayo sampaikan berita gembira, jangan kisah-kisah nang kada nyaman aja, jangan datang bagi kisah neraka. Kisahkan surga, jadi senang hati, gembira. Kalau orang gembira, setan pun gerigitan, selama gembiranya gembira dalam kebaikan. Ya. Wala tunaffiru, dan jangan diulah orang itu berjauh bukah. Nafar itu artinya apa? Berjalan laju.
bukahan. Jangan diulah orang tanfir bukahan daripada agama. Berikan kabar-kabar yang baik supaya orang mau datangan. Jangan dikutan-kutani. Ayo, nyawa mungkin gini masuk neraka. Dikit-dikit neraka. Ya, neraka terus kafir, neraka bid'ah. Kayak apa orang sudah di masjid dikafir-kafirkan. Orang sudah sembahyang bagus, kelanggar ke masjid, tahu-tahu datang bobohan gini, kafir nyawa, bawirin itu bid'ah. Masuk neraka nyawa. Artinya undani sudah di dalam masjid, kenapa dikafir-kafirkan lagi? Itu nang di luar banyaknya pang. Makanya dakwah para aulia itu kan dulu apa? Mengislamakan orang kafir, kada mengkafirkan orang Islam. Orang nang sudah keluar, orang nang kafir nang kada tahu agama diparaki supaya inya parak dibawahi dengan cara nang kayak apa? Dakwah nang supaya menjadikan orang itu tertarik. Bahkan kalau kita baca sejarah kayak apa para wali songo itu berdakwah, masih orang Hindu didakwahi dengan cara ada nang pakai wayang, karena orang bahari itu coba wayang diisilah wayang dengan ajaran Islam. Tanpa sadar mereka mempelajari rukun Islam lawan rukun iman. Ini dakwah. Kadang ini orang sudah dukan mengaji bagus, ini bid'ah aja gawian berataan ini, bawa tasbih, bawa napa-napa bid'ah aja nang digawe. Allah, orang sudah parah dekat dengan Allah dijauh-jauhkan. Jangan. Ini hadis Rasul. Basyiru, berikan kabar gembira. Wala tunafiru, jangan disuruh orang itu bukahan. Jangan dijadikan orang itu bukahan. Wa yassiru wala tu'asiru, dan kemudian mudahkan, gampangkan. Yassiru dan gampang akan carikan sesuatu hukum nang temudah, karena orang itu kalau seberatan kuat ada nang kuat sembahyang berdiri kada kuat berduduk kada kuat berdiri tapi kada kuat, ada orang nang kuat berduduk tapi kada kuat berdiri. Jangan dipaksa orang supaya berdiri berataan nang kada kuat berdiri, silakan berduduk. Nang kada kuat jo berduduk berabah aja sidin aman berduduk mau kepala maka suruh berabah sembahyang kada apa-apa. Jangan pokoknya impian sembahyang kada berdiri masuk neraka ya. Ya Allah, jasidin dia apa ini? Keras benar. Maka selama Rasul itu kan ketika ada dua pilihan. Apabila ada dua pilihan maka Rasul memilih yang paling mudah selama itu kada bertentangan dengan hukum, kada masuk kepada kategori yang dilarang atau dosa. Ini pilihan dua buting, dua-duanya kada ada dosa tapi ada yang lebih mudah, maka Rasul memilihkan yang mudah, yang nyaman ya. Makanya dalam fikih kita kan banyak pilihan, ada yang kuat, yang keras, ada yang sedang, ada yang lemah. Nang kuat gasan orang yang memang istilahnya tekad dan semangatnya kuat. Bagi nang kada kuat ambil pendapat nang tengah, bagi nang lemah benar pula ya bebayanya silahkan ada aja pendapat yang membolehkan. Wala tu'asiru, jangan disulit-sulitakan, jangan mengalih-alihkan lawan orang. Ada aja jalan mudah, jangan disulitakan ya. Selama bisa mempermudah jangan mengalihkan, jangan dibalik. Selama kau mengalihkan jangan dipermudah. Kayak orang yang dalam berurusan toh kan banyak diperlukan orang, misalnya jasa-jasa yang berkaitan dengan masyarakat umum, jadi orang-orang perlu ke situ. Ini masya Allah seharusnya itu ladang pahala bagi orang yang begawi di situ. Ketika kau membantu untuk mempermudah, jangan dipersulit. Olah KTP misalnya, caranya mudah gampang sebenarnya, tapi karena kita perlu dan memang saat itu mendesak, lalu oleh orang ini apa dipersulit. Oh ini kena kau tuntung sehari ini, paling kada benar 2 bulan. Bagi apa supaya kau tuntung 2 hari 3 hari? Ya ada pangcaranya aman pian andang. Kayak apa tadi? Ya paham ya. Ini bukan mempermudah. Ulun nih membantu aja ulun pian bantu napa? Mengalihkan membantu ngalih. Maka seperti itu kalau ditempatkan di posisi yang memang untuk bisa memudahkan orang, bantu mudahkan. Sebab itu ladang pahala buat kita ya. Insya Allah kada orang itu yang diberi jasa ini insya Allah kada betah ingat ini bisa aja balik.
Kadang-kadang di luar dugaan kita membantu seseorang, tahu-tahu orang yang kita tadi kadang meminta, kadang menghadap apa-apa, subhanallah, ini memberi luar biasa, di luar dugaan. Tapi kalau kita sudah memang tujuan pertamanya hendak dapat itu, ya dapatnya paling sedikit seitu aja, pahalanya kada dapat. Ini sudah dapat pahala di sisi Allah membantu, ditambah pulang jasa dari orang yang tadi dibantu, maka itu luar biasa. Nah, ini prinsipnya. Jikalau kau mempermudah, jangan mempersulit. Jikalau kau menyamankan, jangan mengalihkan. Jangan berprinsip, jikalau kau mengalihkan, jangan dimudahkan. Itu terpaling caranya. Kadang kita sebagian ada memang ya kayak itu, menyamani orang aja. Jangan, kalimat menyamani orang itu justru bagus. Kan kita memang hendak mempermudah orang. Karena dengan menyamankan orang itu justru dengan sendirinya kita itu menyamani diri kita juga. Kita membantu orang, pada hakikatnya kita itu telah membantu diri kita sendiri. Orang buta berjalan di malam hari, sekalinya membawa lampu. Buta malam, melanggaran buta, biar malam siang sama aja kadap juga. Sekalinya berjalan membawa lampu. Pas perselisihan lawan orang ditagur, pian hendak kemana? Di sini hendak berjalan. Kenapa pian bawa lampu? Maka pian buta kada melihat juga. Jadi ini supaya berfaedah untuk aku lawan orang lain. Kenapa? Kalau aku membawa lampu, nang satu dulu aku kada dirumpak orang kalau berjalan, karena tahu orang aku ada bernyala di lampu, membawa lampu. Yang kedua, orang lain juga dapat penerangan ini, maka dapat dua faedah. Padahal kan kada dapat apa-apa. Tadi si buta tarang kada sama aja. Kayak lagunya Bang Haji Roma Irama ada kalau si buta. Apa kesannya lagunya tuh? Hanya tadi kan Bang Haji Roma Irama Rami. Sampai kehilangan sandal. Ini viral padahal ulun kada yakin. Orang sekali berbeliau masa kada menjadikan sandalnya. Sandal ulun aja dijagakan. Pada ulun biasa-biasa aja, ada sudah hanya datang ada namanya menemukan sandal, walaupun sandalnya buruk tuh udah bapak jual, ini hilang ya kada bapak jual. Tapi ada aja orang yang perhatian, apalagi sekali beroma irama datang mulai Jakarta masa kada ada penjaga menjagakan sandal. Ini hoak aja, diulah-ulah aja ya. Tapi itulah nang rame itu memang berita hoak. Saya ikut membantu menyebarkan lalu tersebar rame hoak. Padahal seandainya diganti kalimat hoak itu apa kebohongan, mungkin orang lebih takutan. Kalimat hoak jadi kayak model biasa rame, jadi lo coba hoak. Coba kalau ini dusta, ini pembohongan, mungkin orang lebih takutan. Ketika menyebarkan kebohongan kan ada sebagai orang lebih iman, ada walaupun imannya sedikit takutan. Dusta ini kan boleh menyebarkan. Tapi hoak biasa sudah hoak ya. Nah, ini hadis Rasul ini kita terapkan dalam kita bermasyarakat atau bermuamalah dengan yassiru wala apa tadi? Basyiru wala tunaffiru, yassir wa yassiru wala tu'assiru. Basyir, kabarkan yang baik-baik, gembira. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ketika ada orang membaca kitab di hadapan beliau, tahu-tahu langsung membuka babnya hadis Bukhari kalau salah membaca di hadapan Sidin. Sekalinya buka hadis bab yang tentang apa? Kisah neraka. Ujar Sidin, kada ada lagi kah bab yang lebih menyenangkan daripada bab neraka? Jadi mencari bab neraka nang dibaca, cari bab surga. Amun mendengar surga itu kan semangat beribadah. Allah. Sana masuk surga aja sudah. Neraka kada usah, kita kada usah lewat neraka, langsung aja amanya kau masuk surga, kada usah pakai transit di neraka. Itu harapan kita. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza laqiya ashabahu, dan lagi ada Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila bertemu sahabat akan sahabat beliau, lam yusafihum, kada menyelamani mereka, summa hatta yusallima alaihim, sehingga memberi salam ke atas mereka. Jadi sebelum bersalaman
sebelum kita berjabat tangan maka salam dulu pertama terdapat. Assalamualaikum, hanya apa kabar. Kadang salaman, assalamualaikum. Nah ini terbalik. Tapi insya Allah orang kita dua-duanya kali-kali salam kada, salaman kada. Terdapat biasa. Oh. Ya iyalah, itulah kita sudah ya. Ya mungkin berubah sedikit-sedikit terdapat, paling kada banyak assalamualaikum, walaupun kada kau salaman. Kayak ulun kan di Mercy, masa bersinggah dulu salaman. Ya assalamualaikum setidaknya lah. Kadang-kadang salam pun kada juga, ya senyum. Orang Indonesia ini kan penuh dengan basa-basi. Sampai uyuh. Montong basa-basi aja. Lam yusafihum, kada menyelamani mereka hatta yusallima, sehingga memberi salam alaihim, ke atas mereka. Ini ada. Jadi pertama salam, lalu kemudian hanya berjabat tangan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza laqiya ahadan min ashabihi, dan lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila bertemu akan seseorang min ashabihi, daripada sahabat-sahabat beliau, safahahu, menyelamani atau menjabat tangannya, tentu setelah salam tadi menjabat tangan kepada sahabat. Summa akhadha biyadihi fasyabakahu, lalu kemudian mengambil dengan tangannya, fasyabakahu, lalu kemudian menggenggam erat. Musyabakah itu aslinya kayak ini ya. Seperti pian mungkin melihat orang-orang hadis musyabakah atau musafahah, musalsal bit tashbih atau bil musafah. Ada yang hadisnya bersalaman, ada hadisnya yang gini. Mungkin dulu lagi almarhum guru sekumpul banyak kan yang ambil ijazah hadis musalsal bit tashbih. Ini tashbih. Karena hadis ini faedahnya disebutkan barang siapa yang bersalaman dalam hadis Rasul itu kan orang yang bersalaman dengan aku atau bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan aku terus sampai ke bawah, dakhalal jannah, maka masuk surga. Disitulah orang-orang berlomba untuk supaya kawa bersalaman dengan ulama nang dapat musalsal bersambung lawan guru sidin bersalaman sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya harapan dapat masuk surga dengan berkat begatuk tangan lawan orang yang pernah begatuk terus ya. Begitu. Nah, itu musalsal bit tashbih. Jadi di sini Rasulullah apa? Apabila berdapat seseorang dari sahabat beliau, safahahu, maka menjabat tangannya, kemudian mengambil dengan tangannya, fasyabakahu, lalu kemudian menggenggamnya, summa, lalu kemudian syadda qabdahu, mengencangkan genggamannya, alaiha, ke atas tangan sahabat tadi. Jadi apa jurang bersalaman tuh kadang lama kan, tapi mantap gitu, bisik-bisik. Tapi jangan gancang pada jua, apalagi pian biasa begawe kasar bersalaman lawan guru dan tangan sidin lama, pian kacak kasakitan sidin. Ya kacak tuh maksudnya ya pisit, kadang mengacak, menyakiti, kadang ya itu menyakiti. Al-Fatihah lima syahil gahwatil buniyah min syari babin niyah min salih sufiyah Allah tukasham barrahmah wal maghfirah wa anna Allah bijayim alih yuballikna kulla umniyah wa yahfazna min kulli adiyah wa yarzuqna al-hissiyah wal ma'nawiyah wa yuslih jihadana wa buldan al-islamiyah wa yuslih amal wal niyah wal aqibah wal duriyah bijahi sayyidina Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iya kan. Fadal minum. Bismillah. Alhamdulillah.
Tsumma syadda, lalu kemudian mengencangkan qabdahu akan genggaman beliau, qabdatahu akan genggaman beliau, alaiha ke atas tangan orang yang diselamat tadi. Jadi tadi pisit bahasa kita dalam salaman itu ya. Cuman jangan sampai menyakiti kepada orang yang dipingkuti. Bersalaman lawan guru kan mencium, ya bagus mencium sebagai penghormatan kepada perguruan, tapi jangan juga mencium sambil menyapuakan. Ya ini kan anak mah menang tuh kadang kan biasanya lah bepaluhan, masya Allah. Sudah gitu kadang mau sebelah bolak-balik pulang sih menciumnya. Masya Allah. Ya bagus saja itu kan sebagai inya dilatih untuk menghargai, menghormati kepada orang alim, kepada orang tua. Bahkan kalau anak bersalaman lawan orang tua, siapapun orang tuanya biar kada orang alim, cium. Jangan berpilih-pilih, ini rancak menyari ulun, kon cium tangan. Nah, Bapak cium hargai kita. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi, idza laqiyahu ahadun, apabila menemui akan beliau ahadun oleh seseorang min ashabihi, daripada sahabat-sahabat beliau, faqama, maka berdiri sahabat itu ma'ahu, bersama beliau. Qama ma'ahu, maka kemudian berdiri juga Rasul ma'ahu, bersamanya. Jadi kalau orang yang tadi mendapati Rasul, sahabat yang menemui Rasul, imbah itu mendapat dan orang itu berdiri, maka Rasul pun berdiri untuk menghormati orang itu. Sebagai penghormatan kepada orang tersebut. Adab Rasul. Padahal seharusnya kan orang itu menghormati Rasul. Jika Rasul berduduk, orang itu berduduk. Tapi orang ini berdiri, maka sebelum orang duduk, Rasul sudah berdiri untuk menghormati kepada orang itu. Walam yansarif, dan kada berbalik, hatta yakuna rajul, sehingga sampai ada orang itu tadi, huwallazi yansarifu, ia yang berbalik, anhu, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kada meninggalkan orang itu kecuali orang itu yang meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini paham-paham kita ya, kalau misalnya mencontoh seperti ini, kita kan kada ada lagi Rasul berdapat lawan Rasul. Maka siapa para pewaris Rasul? Para ulama. Jikalau kita berdapat lawan ulama, maka jangan banyak pender, jangan lawas-lawas. Kasihan Sidin sudah uyuh, dipenderi pulang berdiri berlawasan. Nah, karena Sidin mungkin mencontohkan adab Rasul, yaitu kada mau berpaling kecuali orang itu berpaling. Nang dipenderi kada paham-paham, kala si ampi-ampihan tang bina bapender bakesah pulang. Maka saya kisahnya nang ya. Apa itu orang tuh ngolor ngidul, kada karuan tampuh bahasa kisah. Ya. Hendak diputus ketika adab tadi harus mengikuti Rasul, jangan berbalik. Maka hanya mendengarkan. Oh ini. Maka kita paham-paham, jikalau kita berpender lawan orang alim, orang-orang yang tadi besar, maka jangan lawas-lawas seperlunya. Ya. Ustaz Segap rahimahullah, beliau berkisah aja sih, kan entah di Banjar aja atau kada di tempat lain juga mungkin. Kan kebiasaan karena saking hendak menghormati, menghargai lawan ulama dan habaib, jadi mbahnya bersalaman itu bilang apa? Cipika-cipiki Sidin, pipi. Jadi hendak seberatan, hendak gitu juga sampai Sidin, ya Allah, Sidin ini kayak apa? Ditolak kadang-kadang orang itu kan menarik. Kada ditolak, ketika kadang-kadang kada paham banyak. Dan yang lebih kada nyaman sini pas ketika maaf di sini Pak, muntung orang tuh bau. Jadi harus ya Allah menahan diri ya. Ya, kan kalau cipika-cipika ini kan muntung teparak sudah otomatis kada nyaman. Kalau bawa kada nyaman, ya kita sadar diri kalau muntung kada nyaman, kada sebangsakan anak umpat cipika-cipiki juga.
Cukup cium tangan itu lebih terhormat untuk beliau daripada tambah cipika-cipiki. Beliau mungkin kalau orang yang selevel lawan beliau cipika-cipiki masih ada apa-apa. Tapi kalau kita nang di bawah-bawahnya cukup cium tangan aja lah. Ini hendak juga rencok sampai masya Allah. Ya mungkin niatnya bagus ya, tapi kita harus memahami kondisi itu ya. Menempatkan sesuatu dengan porsinya, dengan ketentuannya. Jadi supaya kada jadi malah niat baik malah jadi kada bagus. Wa idza laqiyahu ahadun min ashabihi, dan apabila menemui akan beliau ahadun oleh seseorang min ashabihi daripada sahabat-sahabat beliau, fatanawala yadahu, lalu memegang atau memingkuti akan tangan beliau sahabat tadi itu, memingkuti sahabat tadi itu akan tangan beliau untuk bersalaman. Nah walahu iyahu, maka Rasul pun memberikannya kepada si orang sahabat. Nah walahu, yaitu memberikannya iyaha kepada si orang tadi itu. Kan ditarik orang hendak bersalaman ya unjuk aja dibari orang hendak bersalaman tadi ya. Falam yanzi, dan tidak beliau mencabut atau menarik yadahu, tangan beliau, minhu dari orang itu, hatta sehingga yakuna rajul, orang itu tadi, huwaladzi, ia yang yanziku, menarik yadahu akan tangannya, minhu daripadanya. Jadi orang itu dulu yang menarik, hanya Rasul menarik. Kada hendak bedulu menarik, karena kesannya kalau bedulu menarik itu kayak model kada hendak bersalaman. Ya, ada juga nang bersalaman padahal kada hendak dicium tuh menarik. Siapa nang mencium? Ya, gayanya mungkin itu sudah ya. Kada mungkin kada maksud, cuman karena gayanya. Lalu lain kalau orang alim mungkin tak ditarik, itu karena tawadhu sidin, beliau kada mau hendak dicium. Ada beberapa orang alim yang ketika bersalaman sih pandang dicium tuh ditarik sini kada mau. Atau jika lo bersalaman dicium orang, maka sini cium juga tangan orang mencium, walaupun kenakan dicium sini. Itu ada salah satu orang alim di Hadramaut sana seperti itu. Siapa aja yang mencium maka dicium sini juga tangannya. Nah pas datang ke Banjarmasin sini, orang seberatan mencium tangan Sidin. Nah pada kewalahan Sidin juga mencium pula. Kalau di Hadramaut kan ya sebatas orang alim-alim yang selevel lah dengan beliau. Tapi giliran kita, wadah kita seberatan mencium, apalagi beliau ini Sayyid. Wah Masya Allah. Kalau sekarang salah ngaratin itu Sayyid Abdullah Al-Jailani ya, turunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masya Allah, itu orangnya tawadhu luar biasa. Falam yanzi, maka tidaklah beliau melepas yadahu akan tangannya, minhu daripada orang itu, hatta yakuna rajul, sehingga si orang itu tadi, alladzi yanzi'u, yang mencabut, melepas yadahu tangannya, minhu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza laqiya ahadan, dan apabila bertemu Rasul ahadan akan seseorang, min ashabihi, daripada sahabat-sahabatnya, fatanawala udhunahu, lalu kemudian menarik atau memegang akan telinga beliau, ai liyukallimahu sirran, untuk memenderi secara rahasia, berbisik bahasa kita. Jadi sahabat tadi itu mengikuti telinga Rasul, kemudian hendak berpender rahasia, berbisik. Nah, mau aja Rasul dibisiki. Orang soleh coba aja pian mungkin hendak berpenter rahasia lang sidin paraki, tapi ngalihkan untuk kita ini biasanya banyak penjaganya, apalagi ulama yang kali beratas. Oh jangankan membisik, kesalaman aja ngalih benar ya, terpelanting penjaganya. Nah tapi kalau kau berbisik, salam alhamdulillah udah kau tidak berlebihan, ada habis duit. Ini nang berbisik kurang ajar, tahu-tahu nak minta duit.
liukan limahu sirran, untuk memendari sidin secara sir, rahasia, itu berbisik. Nah, walahu iyah, maka Rasul pun memberikan telinga beliau iyah kepada orang tadi. Nih, ayo anak berbisik, silakan. Summa lam yanzi'ha anhu, kemudian kada menarik itu telinga anhu dari orang itu, hatta sehingga yakuna rajulu, adalah orang itu huwallazi yanzi'uha, ia yang menariknya, anhu daripada Rasul. Orang itu nang ampi, hanya Rasul menarik telinga sini. Allah, luar biasa ya. Ay la yunahi udhunahu, yaitu kada menjauhkan telinga beliau, anfamihi daripada mulut beliau, daripada mulutnya, mulut sahabat, hatta yafruqa, sehingga tuntung ar-rajulu, laki-laki atau sahabat tadi itu, min hadisihi, daripada penderannya. Imbahnya tuntung, kada menarik Rasul kecuali sampai orang itu tadi tuntung bapender dan kemudian hanyar menarik muntung. Allah, akhlak luar biasa ya. Ini yang dicontoh oleh para ulama. As-Said ini cerita, ada pernah orang baca dari murid beliau yang menulis satu tulisan menceritakan pengalaman beliau ketika membawa guru sidin tadi, yaitu As-Sayyid Abdul Qadir, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah, yang dikenal wali kutub. Nah, suatu hari beliau diundang oleh orang di suatu acara, lalu tuntung ujar nang tadi pakai saya itu. Sini orang pakai saya ini kalau kada sama nyupirakan motor atau di belakang. Jadi ada supir, ada sikong di belakang nang gasan membantu mengkhidmat lawan sini. Nah, ketika pas tuntung acara, beliau sudah duduk di motor, lalu ada orang parak mengetok kaca, tok. Dibukakan sini, bependerlah orang tadi itu. Belum. Jadi ada orang mengiringi beliau sampai beliau masuk ke dalam mobil, duduk di muka, lalu tutup lawang. Imbah itu orang tadi berpender. Pender lawas. Kada didengarkan sidin sampai tuntung. Mbahnya tuntung, hanya sidin berjalan, suruh supir berjalan. Jalan kada sampai lawas, suruh sidin singgah pulang. Stop jadi. Mbah stop Pak, dibuka sidin lawang pulang. Sekalinya Pak, tangan sidin mulai tadi tegapit kada simpadan sidin. Berdiam aja, kada hendak pakai salon orang nomen diri. Ya, tanganku tegapit kada. Berdiam aja. Sidin rasakan aja sakit tadi sampai imbah orang tadi kedada jalan, hanya sidin buka lawang tutup, itu dikeluar tangan sidin darah. Ini akhlaknya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada ada hendak menyakiti orang. Kadupang tadi, kami gara-gara nyona tegapit tangan onda. Allah, akhlak ya, akhlak. Itu hanya sebagian daripada akhlak Rasul yang diwariskan kepada cucu-cucu beliau, dan cucu beliau dan juga para ulama yang mewarisi akhlak. Al-ulama'u warathatul anbiya. Apalagi makamnya sudah ulama, dzurriyyat pulang, maka itu lebih. Kalau kita bukan dzurriyyat, sebatas kau mencapai derajat ulama, kada kau mencapai derajat dzurriyyat. Kalau dzurriyyat ia bisa dua, maka kelebihannya memang jauh di atas sebatas ulama biasa. Kita menjadi mulia karena kawa dengan ilmu, tapi mereka walaupun kada berilmu, tetap mereka adalah orang-orang yang mulia karena apa? Darah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung mereka. Nah, kita hanya sedikit mewarisi keberuntungan dengan ilmu, maka jangan sampai kada dapat keberuntungan sama sekali. La darah wala ilmu. Sedikit barang walaupun ilmu kita kada dapat, barangkali mana hadir ke majelis ilmu itu sudah insya Allah dapat keberuntungan. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Itu ujar sahibul burdah ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza laqiyahu ar-rajul min ashabihi, apabila menemui akan beliau ar-rajul, yaitu seseorang, min ashabihi, dari sahabat, masahahu, lalu beliau mengusapnya. Mengusap di sini maksudnya apa? Bersalaman. Jadi tangan itu kan kalau bersalaman terusap pula. Nah, ini mengusap ini untuk seseorang yang seumuran.
Tapi kalau orang yang di bawah kenanakan, masah itu adalah mengusap kepalanya. Jadi kalau kenanakan, ya salaman juga ya diusap kepalanya. Itu salah satu kebaikan orang tua kepada kenanak dengan cara mengusap. Di hari-hari tertentu kita dianjurkan mengusap kepala anak yatim. Anak yatim nang halus, jangan anak yatim yang ganal. Kamu sudah ganal itu kan anak yatim lagi, itu dasar memang Anda. Ya, apalagi bebinian diusap benar sini nyawa anda pahala baganal benar mau usap pada nyawa tahu lah. Pala nyawa. Wada'alahu, dan kemudian mendoakan terhadapnya, yaitu terhadap sahabat yang tadi bersalaman lawan beliau. Mendoakan untuk orang itu doa yang baik-baik, imbat untuk bersalaman lawan doakan Allah, Allahumma gfir, apa doa yang bagus ya, pakai macam-macam lah doa Rasul kan macam-macam, tergantung orang itu. Nah kita ya doa mudah-mudahan yang sehat, panjang umur, murah rezeki, kawin lagi. Nah jangan itu. Mudah-mudahan pian sehat, panjang umur dalam taat beribadah, dimudahkan rezeki, dimudahkan segala urusan. Kita kan ya sedikit nang rancak ketika berdapatan itu mendoakan. Ya paling pendek, sepanjang lebar. Ya jarang saling mendoakan itu. Padahal bagus itu saling. Allah yahfazak, Allah yusallimak, Allah ya'tika as-sihah wal afiyah. Orang Arab tuh kalau terdapat tuh doa luar biasa. Doa benarnya. Karena tradisi dan memang itu sudah Rasul. Kalau kita ini paling jangan apa kabar, berapa ikong anak sudah. Allah ya Rasulullah. Kemudian di sini ada sedikit berkaitan dengan masalah bersalaman. Faidatun, ini ulun bacakan. Su'ila al-allama al-muhaqqiq Burhanuddin Ibrahim bin Hasan Al-Qawrani Al-Madani rahimahullahu ta'ala amma i'tadahu al-musallun jama'atan fil masjid wa ghairiha minal musafahati khalfas salawatil maktubah. Ditakuni beliau itu al-allamah mengenai bersalamannya orang-orang yang sholat berjamaah di masjid imbat tuntung sembahyang. Kayak apa hukum bersalaman? Kita kan bersalamanan. Sebagian kan mungkin pian mendengar ada nong, itu bid'ah bersalaman tuntung sembahyang itu. Nah, apakah ada di zaman Rasul? Bid'ah, silakan bid'ah. Nah, penting kita tetap bersalaman. Apalagi di zaman corona semalam kan bersalaman. Ada nang macam-macam aja cara ini sebenarnya. Kalau kita pikir-pikir, orang Yahudi, orang-orang non-Muslim ingin menjauhkan kita dari ajaran Islam, didasari dengan kesehatan, menjaga, itulah macam-macam. Wallah alam. Kalau ulun seperti itu, artinya apa? Ini memang strategi orang-orang Nasrani yang kemudian inya tanamkan kepada orang Muslim untuk siapa? Nah, memfatwakan orang Muslim juga. Kita dalam kondisi memang dalam keadaan bahaya, maka jangan melakukan itu. Bujur aja. Tapi kalau kita yang yakin, yang kada yakin silahkan, yang yakin tetap biasa aja. Alhamdulillah kan, salaman tetap jalan, sehatnya alhamdulillah, dan mudah-mudahan kita sehat terus berataan sampai tua dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dijauhkan sedikit-sedikit kita dari ajaran Islam. Kita kada tapingki itu aja sudah jauh dari ajaran Islam. Kayak apa pun ditambahnya ya Allah. 2 tahun pian melakukan suatu tradisi nang bertentangan dengan syariat, akhirnya terbiasa, jadi biasa jadinya. Pian hendak melakukan sesuatu supaya menjadi tradisi, lakukan 40 hari berturut-turut, maka jadi kebiasaan. Pertama mencium tahi ayam kada nyaman, tapi tiap hari pian cium, lawas ke lawasan, akhirnya nyaman. Siapa di TV itu ada orang nang Udin Penyok apa? Hendak ampih berokok, lalu dipadahi oleh kawan, ekam dene aman ampih berokok, sapui kotoran ayam di rokok. Akhirnya diperhatikan setiap kali dia berokok, ayam disapu kada jadi berokok.
Pas lawas-lawas terdapat lawan kawan, kayak apa? Ampi ke brokok, ampi sudah. Bagus kok. Tapi ujarnya apa? Tapinya ada. Kenapa? Akhirnya jadi ketagihan mencium tahi ayam pula. Jadi akhirnya, apa tadi? Asalnya berokok, ketagihan berokok, ini berokoknya ampi ketagihan, tapi ketagihannya mencium tahi ayam. Karena kebiasaan. Nah, suatu kebiasaan itu terjadi apa? Karena kita membiasakan. Yang asalnya kita sembahyang biasa berjamaah rapat, karena kebiasaan sembahyang ranggang, akhirnya terbiasa pulang ranggang. Padahal sebelum rapat ingin sudah ranggang sembahyang kita. Ya. Ala kulli hal, ini sudah kondisi kita berbulik lagi asal. Kemudian lagi kada lagi sembahyang nang pakai apa? Masker, kada perlu lagi berjarak-jarakan pakai sembahyangnya, kemudian lagi apa? Bersalaman, kada apa-apa, sudah ya. Kembalilah hidup normal dan yakinkan apa? Illa ma kataballahu lana, apa di dalam Al-Qur'an itu? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan, tidak akan menimpa kepada kita kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga kesehatan memang wajib, harus kita, jangan menjadikan diri kita berbahaya. Tapi jikalau itu sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka syariat di atas segala-galanya. Ala kulli hal, ini sudah lewat dan kita kembali seperti semula lagi, duduk berdampingan, sembahyang berapatan, bersalamanan, kemudian saling senyum. Karena dengan semasker kada ketahuan senyum kada. Jangan-jangan di balik maskernya mulu-mulu kita kada tahu juga. Pinanya aja. Lalu fa'ajaba ma mulakhisuhu, dijawab oleh beliau mengenai tadi bersalaman. Bi annal Imam Nawawi, bahwasanya Imam Nawawi ustuftiya, diminta fatwa fiha. Fafassala, lalu kemudian merincikan, wa ajada, dan membaikkan jawaban. Faqala ma ma'nahu, kesimpulannya. Al mutasafihani illam yaltaqiya qabla dukhul fi shalat. Dua orang nang bersalaman, apabila inya kada terdapat sebelum masuk dalam salat, maka fal musafahatu masyru'atun, disyariatkan. Sebelum sembahyang kada berdapatan atau kada bertamuan lah, lalu sembahyangan, maka dianjurkan sebelum setelah sembahyang itu bersalaman. Kenapa? Hadisnya kan mamin muslimaini yaltaqiyani, tidaklah dua orang muslim berdapat, fayatasafahani, lalu kemudian saling bersalaman, illa ghufira lahuma, melainkan diampunkan kedua-duanya, qabla an yatafarraqa, sebelum berpisah. Terdapat bersalaman sebelum kita berpisah, Allah ampuni dosa kita berdua. Dari sini kalau orang nak habis sembahyang kayak apa pulangnya bersalaman? Kan tadi sembahyang, dalam sembahyang itu kita terpisah, masing-masing asik dengan Allah. Pas tuntung sembahyang hanya sadar. Itu alasan ulama kenapa sama tuntung sembahyang bersalaman pulang, karena kan tadi kita terpisah. Dalam sembahyang asik lawan Allah, walaupun pada kenyataannya kita sembahyangnya kada khusyuk. Ya. Lianna awalal liqa ba'da salam, karena permulaan berdapat itu setelah salam. Wa inil taqaya qablahu, apabila berdapat sebelum sembahyang, fahiya bid'ah. Kalau sudah terdapat, sudah bersalaman juga sebelum sayang, lalu ibadat untuk salaman sembahyang juga, apa bersalaman pulang, bid'ah. Tapi bid'ahnya mubah, kada apa-apa. Fahiya bid'atun mubahatun. Ini Imam Nawawi madakan lain ulun. Itu salah aja. Imam Nawawi ini kalau berulama nang bukan main-main. Kada apa jorong tuh, kada imam ulama kaleng-kaleng kada. Ya, ulama nang luar biasa yang menghabiskan waktu untuk ilmu sampai kada sempat kawin sidin, meninggal. Ulama nang meninggal dalam keadaan bujang. Fatwanya luar biasa dan karamahnya luar biasa. Kitab fikih yang dijadikan rujukan kitab Imam Nawawi. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam la yad'u ahadun min ashabihi. Insyaallah di malam akan selesai. Jam 8 pas.